Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung ke channel Batak Muslim. Keselamatan hanya ada di dalam agama Islam. Di luar Islam tidak ada keselamatan. Ya, saya sudah jawab Anda. Sekarang giliran saya yang bertanya. Ya, Zuma, tolong kau tunjukkan, ya, kau jelaskan tentang ayat Al-Qur'anmu. Al-Hijr ayat 6. Tolong buka apa, Bambang? Zuma, kau jelaskan kenapa Muhammad dikatakan orang gila, pertama. Kedua, di ayat 70 dia punya penyakit gila. Di Al-Kalam dia adalah benar-benar orang gila. 3 tahap. Baik. Ya, terima kasih atas pertanyaan saudara. Ketika saudara mengatakan kenapa Rasulullah Muhammad SAW itu disebut gila menurut saudara, Al-Quran Anda bawa di dalam surah Al-Hijr ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ya ayyuhalladzina nuzila alaihi dzikr innaka lamajnun. Di situ diterangkan, mereka berkata, siapa mereka ini? Mereka ini adalah orang-orang kafir. Jadi yang menuduh Nabi Muhammad gila adalah orang-orang kafir seperti kelompok para penanya ini. Berkata bahwa hai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang gila. Tetapi kemudian tuduhan orang-orang kafir yang ada pada masa itu dijawab sendiri oleh Al-Quran. Al-Quran sendiri yang menjawabnya. Wa ma sahibukum bimajnun. Dan Tuhan Muhammad itu bukan orang gila. Surahnya, sebutkan, tolong surahnya. Al-Quran. Surahnya. Surah apa ya? At-Takwir ayat 22. Buka tolong At-Takwir ayat 22. Al-Quran. Ya. Sampai bukain. Bisa ada yang buka nggak? Sungkei. Sudah Pak. Kapan saya waktunya menjelaskan? Cuma mau nunjukin ayat. Mana? Yang mana? Iya. Setelah dibacakan Al-Quran yang membantah bahwa Nabi Muhammad bukan orang gila, dia heran, dia kaget. Temanmu Nabi Muhammad itu bukan orang gila. Terus? Ya, bukan orang gila. Dia coba mengulur-ulur waktu supaya Bang Jumat tidak bertanya balik. Ini berbicara kepada Muhammad atau kepada temannya? Gimana sih, Pak? Ini kan Anda bertanya, mana jawabannya bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu bukan orang gila? Mas, kan yang dituduh Muhammad. Iya, sekarang betul. harusnya Muhammad membuktikan dia bukan orang ya, gila. Itu harusnya, itu menurut Anda. Sekarang kau fokus saja jawabanmu, silakan. Fokus gimana kalau Bapak mengganggu terus? Kayak orang pikun, silakan. Giliran saya menjawab kok diganggu terus. Silakan, lanjut. Silakan, bentar tanya lagi. Diam. Yang gila nabimu, itu kan udah dijelas nabimu yang gila. Itu itu. Yesus diterangkan di dalam kitabmu juga gila dan dipercaya oleh keluarganya. Ada. Markus 3 nomor 20 sampai nomor 21. Itu. Yesus diterangkan di dalam kitabmu juga gila dan dipercaya oleh keluarganya. Ada. Markus 3 nomor 20 sampai nomor 21. Keluarganya percaya bahwa Yesus itu gila. Gimana tuh? Saya bacakan ayatnya. Perjanjian Baru Markus pasal 3 ayat 20 sampai 21. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Orang kafir musuh-musuh Islam menuduh Nabi Muhammad SAW gila, itu biasalah itu. Apapun yang dikatakan pembenci terhadap Nabi Muhammad, itu tidak menjadi bukti bahwa Nabi Muhammad gila. Lain halnya kalau sahabat-sahabatnya atau keluarganya yang mengatakan Nabi tidak waras, itu baru meyakinkan bahwa yang dikatakan itu tidak waras.
keluarga dia sendiri yang bilang dia tidak waras, ya percayalah kita. Apalagi tidak ada lagi yang perlu dibuktikan. Dan di ayat aslinya juga tidak ada kata kamu mau Muhammad. menjelaskan Al-Quran rupanya. Saya diam nih, kalau kamu mau menjelaskan. Saya akan jelaskan kepadamu karena Anda tolol dengan kitab sendiri. Baik. Ya. Oke, silakan. Sekarang Silakan Anda di jelaskan Al-Quran. mana kau Sekarang coba di ayat ini kau tunjukkan kata Muhammad di bahasa aslinya. Oh, jadi gitu. Ya. Jadi kamu nggak ngerti kalau yang dimaksud di situ adalah Muhammad. Iya, nggak ngerti karena nggak ada kata Muhammad. Begitu ya. Iya. Coba tunjukkan kata Muhammad. Coba Iya. mana tunjukkan kata Muhammadnya. Oke. Sekarang yang Anda katakan di ayat Di mana kata Muhammadnya? Sabar, Patua, sabar. Di mana kata Muhammadnya? Hai anak Saya juga akan kecil. tanya Anda di dalam surah Hijr orang ayat gila. 6 di mana disebut Muhammad di situ. Orang gila, mana kata Muhammad? Oke, Al-Hijr Dikatakan di Al-Hijr ayat 6 ada kita kata buka. Muhammad di situ. Kita buka, nggak pakai kata Muhammad. Oke, kita buka. Oke, Tolong silakan. Pak Menggugat, buka. Di Al-Hijr kita tidak usah pakai kata Muhammad. Ya, oke. Mantap ini ya. Mereka berkata, wahai orang-orang yang kepadanya diturunkan Quran, sesungguhnya engkau benar-benar orang gila. Nggak pakai kata Muhammad. Kau orang gila. Coba kau bantah bahwa kau bukan orang gila. Ya siapa di situ yang disebut orang gila, Pak? Yang diturunkan Quran. Kau diturunkan Quran nggak? Oh, oke. Nah sekarang yang dituduh gila siapa? Yang dituduh gila orang yang diturunkan Quran. Orang ini bohong. Tadi di awal dia katakan Muhammad gila. Mari kita dengar ulang pernyataannya. Kenapa Muhammad dikatakan orang gila? Jelas ya? Lanjut. Iya, siapa namanya? Orang gila. Iya, siapa namanya? Nggak ditulis namanya? Yang diturunkan Quran benar-benar orang gila. Nah, ini yang saya katakan kepada saudara. Nah, ini yang saya katakan kepada saudara. Wa ma sahibukum bimajnun. Dan temanmu itu bukanlah orang gila. Siapa yang dimaksud di situ, Pak? Zuma. Tadi kau minta kembali ke ayat ini kan, kita baca. Iya, betul. Iya, mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau benar-benar orang gila. Yang diturunkan Quran itu siapa? Nah, terus? Nah, kau terima Quran nggak? Kau percaya Quran? Kau percaya Quran yang disebut gila siapa? Yang disebut gila siapa? Yang diturunkan Quran, kau terima Quran nggak? Iya, makanya kan Bapak nanya, yang tidak gila itu kok tidak disebutkan namanya? Muhammad. Yang disebutkan orang gila, yang tidak gila tidak disebutkan di sini. Jadi yang diturunkan Quran itu orang gila. Kau diturunkan Quran nggak? Kau percaya Quran nggak? Kau orang gila bukan? Nah, itu tuduhan orang-orang terhadap dia yang diwahyukan Al-Quran kepadanya, berarti baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, nggak ada kata Muhammad di sini. Nggak ada kata Muhammad. Ya, di sini dikatakan, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau orang gila. Jadi yang diturunkan Quran siapa? Yang diturunkan Quran siapa? Nggak disebutkan Muhammad di sini di bahasa aslinya. Jadi siapa yang benar-benar gila di situ? Nah, yang kau terima Quran nggak? Saya nggak pernah terima Quran. Saya buang. Anda terima Quran nggak? Iya, saya terima Quran. Pasti. Nah, berarti kau benar-benar gila. Sekarang kau buktikan bahwa kau bukan orang gila. Tuduhan seperti inilah yang dimaksud oleh surah Al-Hijr ayat 6. Bahwa orang kafir menuduh Nabi Muhammad gila. Itu sebabnya dikatakan di Al-Quran tentang tuduhan itu. Dan Al-Quran menjawab bahwa tuduhan itu tidak benar. Waktu saya 5 menit udah habis. Giliran saya bertanya samamu. Di sini kata-katanya temanmu itu bukanlah orang gila. Di sini temanmu. Mana kau buktikan bahwa kau bukan orang gila? Katanya diskusi. Waktu 5 menit itu udah habis, tuyul pemakan babi. Giliran saya bertanya samamu. Turunin dulu Pak Bobo. Mulutmu itu jangan itu ya bangsat ya.
Kurang ajar lu ya, Jumat. Biarin Dulu ya. yang di live chat dengarkan ya, bahwa si Zuma sudah si Kipli ini sudah mengakui bahwa dia adalah orang gila. Jadi pahamlah, kalau berbicara dengan si Kipli ini, dia adalah orang gila karena dia mengakui dia adalah orang gila. Jadi si Kipli ini benar-benar orang gila karena nabinya pun dia katakan gila. Jadi dia orang gila dan nabinya pun orang gila. Dia ngomong loh, bukan saya ya. Sekali lagi ya, mohon dipahami, yang menuduh Nabi Muhammad itu gila adalah orang kafir, bukan seperti kasus di Markus pasal 3 ayat 20 sampai 21. Kemudian Ibu Ripa datang mempertanyakan ayat ini. Ayat tentang keluarga Yesus yang mengatakan Yesus tidak waras lagi. Shalom, Pak Bom, selamat malam. Malam. Ya. Saya mau melanjutkan diskusi Bang Zuma dengan siapa tadi, Pak Ceke itu ya. Nah, saya tanya sama Pak Bom nih, kalau ada orang lain yang mengatakan kalau Pak Bom gila, Pak Bom itu percaya nggak kalau Pak Bom itu gila? Enggak. Orang lain yang bilang. Nah, iya orang lain yang bilang. Redaksinya gimana dulu? Redaksinya gimana? Saran Saya lagi bertanya sama Pak Bom. Yang lain tolonglah. Yang lain diam aja dulu, biar saya menjawab. Ini supaya ini roomnya Pak Bom. Biar jelas. Sebentar aja nggak satu menit. Ngomongin abu-abu. Kenapa? Ruang Pak Bom mulai bergolak. Mereka ketakutan dengan kedatangan Ibu Ripa. Iya, Pak Bom, kondusifkan dulu, aku diam dulu, Pak Bom. Supaya gini, Pak Bom. Satu menit. Nanti Ibu Rifa, sebentar Pak Timoti, sabar Pak Timoti, sabar. Supaya bukan Pak Bom. Ini kebaikan channel Bapak, Pak Bom. Begini Pak Bom. Teman-teman kita. Saya dikasih izin nggak Pak Bom? Saya punya waktu sebentar aja Pak Bom. Ini kebaikan kita Pak Bom. Nih, kalau saya diizinkan saya di sini, kalau nggak apa-apa gitu. Saudara Rifa, sebentar. Demi kebaikan kita Pak Bom. Suasananya tidak baik. Tadi Juma sudah mempremi. Kita akan diskusi. Menurut saya lebih bijak ditutup saja. Karena aduh, saya baru masuk udah ditutup. Ini gimana? Di season kedua boleh Pak. Nanti season kedua aja. Saya cuma bentar Pak Bom. Nanti kalau kita bisa kita atur aja waktu. Saya cuma bentar saja. Itu nggak perlu Pak Bom. Tutup saja karena arahnya ketakutan ini Timothy ini. Kita diskusi Pak Bom. Itu tidak baik ya. Kita saya cuma tanya Pak Bom. Pak Bom kalau dibilang orang lain gila, Pak Bom menerima tidak? Kan itu pertanyaan saya. Kenapa kok malah ketakutan ini? Nggak ada kaitan dengan kitab Anda. Mereka ketakutan karena mereka tuduh Nabi Muhammad seorang yang gila, sementara di kitab mereka ada tertulis bahwa keluarga Yesus menyatakan Yesus tidak waras. Dibuktikan dulu dong, orang gila itu siapa yang bilang? Ada buktinya nggak? Nah, itu yang saya tanya. Buktinya mana? Ketika orang lain menuduh kalian gila, kalian terima tidak? Nah, tapi kalau keluarga kalian yang bilang kalian gila. Dasarnya apa dulu? Anda bicara apa? Iya, sebentar, saya belum selesai. Makanya kita belajar mendengar ya. Gini, saya cuma punya waktu sebentar karena hari sudah malam. Kalau Pak Bom dituduh orang lain gila, itu tidak bisa diterima secara langsung bahwa Pak Bom gila. Oke, saya jawab ya teman-teman, diam ya. Bentar Pak Bom, bentar saya belum selesai. Tapi kalau keluarga Pak Bom yang bilang dia gila, bisa jadi dia gila seperti Yesus yang dituduh Markus. Anda salah. Keluarganya yang bilang dia gila. Anda nggak bisa tafsir ayat ini. Anda nggak bisa tafsir ayat itu demikian. Itu ada itu. Ini yang saya bilang Muslim selalu mentafsir. Mereka datang hendak mengambil dia sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Lalu bikin tafsir itu keliru. Kalau kamu mau debat sama saya sekarang. Ini saya nggak debat kalian. Nih loh, kan gini, kalau orang lain yang bilang saya udah tahu arah kamu, sudah tahu arah kamu. Gila. Tapi kalau keluarga kalian yang bilang kalian dari atas sampai bawah, jangan coba gitu loh. Inilah kelemahan Muslim. Jelas sekali menyakiti. Sakitnya tuh di sini, di dalam hati. Ini kelemahan Saya lagi tanya, Bom itu kalau orang
Alkitab itu bukan begitu, coba saya kasih tahu kamu. Perempuan, Anda laki-laki loh. Sorry. Saya langsung potong kamu karena saya tahu kamu mau duduk Yesus gila kan? Loh, tapi kamu tidak tahu ceritanya kenapa mereka Yesus gila. Dengar pertanyaan saya. Kenapa sampai umat itu Yesus gila? Iya, saya tanya kamu. Ini loh. Saya tanya kamu jawab. Saya adalah. Mereka katakan Yesus. Orang-orang Farisi ahli Taurat mereka katakan Yesus gila. Halo, cerita sama saya dulu. Jangan tracking, jangan kuning sama saya. Itu satu cerita. Kamu baca biru, kondusifkan dulu, Pak Bobo. Baca satu pasal. Jangan baca satu ayat. Itu ada ayatnya jelas tertulis di Markus pasal 3 ayat 20 sampai 21. Jelas sekali menyakiti. Sakitnya tuh di sini, di dalam hati. Kamu bilang bertanya. Nah, sekarang saya tanya, bukan satu pasal. Standar janda, David. Saudara menuduh orang lain gila, Anda diam. Satu pasal. Jangan baca. Yesus menyatakan Yesus gila. Kenapa kalian tak terima? Bagaimana kalian keluarga atau orang lain? Kalau keluarganya yang bilang dia gila, kalian tak percaya gitu loh. Ini orang gila ngomong gila. Ah, ini dia gila, betul. Gitu. Ya. Aduh. Ketawain diri lu sendiri. Saya cuma sebentar. Pak Bomong jawab. Saya tahu kamu. Jelas sekali menyakiti. Sakitnya tuh di sini, di dalam hati. Akhirnya panik. Dia ngomong terus supaya Ibu Ripa tidak bisa ngomong sehingga ayat itu tidak bisa dilihat oleh penonton Pak Bom Channel. Oh, alah. Makanya saya bilang kamu, kalau kamu mau bilang soal ayat itu, kamu jangan copet satu ayat, copet satu pasal. Oke. Baru kamu gentleman, gentlewoman. Tadi ketika mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad gila, mereka menyodorkan satu ayat. Mereka mencopot satu ayat tanpa melihat konteks. Sekarang setelah ditunjukkan bahwa ada ayat yang mengatakan Yesus tidak sehat, mereka minta jangan comot-comot satu ayat, lihat seluruh pasal, lihat konteksnya. Ini strategi orang-orang kafir.